Kangen juga nih, udah lama nggak praktikal nih. Iya. Kali ini kita mau ngomongin yang santai dulu sih. Mau tahun baru. Santai lu berat pasti. Enggak sih, cuman ini aja. Itu judulnya Reconstructing Portfolios. Jadi kan kemarin itu Anjing kan buka ini ya, buka lowongan gitu kan. Terus kayak gue dapet banyak banget ini email. Kayak lebih dari 100 gitu. Terus kayak gue review satu-satu. Terus kayak kayaknya sih gak nyampe 10% yang menurut gue kayak cocok di industri kita gitu sebenarnya. Bukan cocok ya, kayak yang oke gitu lah. Ready. Nah dari 10% itu juga yang ready itu nggak mungkin cuma setengahnya gitu, begitu. Ya jadi dan gue juga lihat ada beberapa nama-nama yang saya aktif di vertikal sini gitu. Jadi mungkin kita sharing, atau gue lupa di artikel ini pernah nggak ya sharing tentang portfolio itu ya? Karena gue udah sering sih, cuman yang kali ini mungkin lebih sifatnya lebih lebih personal. Sebenarnya kita review foto kita masing-masing ya, kecuali Kolius katanya nggak ada soalnya. Kemarin gue udah ini sih di PureRef. Gue buka ini aja deh, share screen. Aplikasi bisa nggak dia? Bisa ya kayaknya ya. Bisa. Nah, gue ngumpulin cuma 4 sih sebenarnya fotonya. Jadi ada gua, ada Fajar, ada Joshua, ada Kevin lah. Jadi 3 yang kiri ini Magic Portfolio, yang kanan ini Hearthstone. Makanya gue juga mau ngumpulin Space Art, tapi kelihatannya nggak ada yang apply gitu. Kalau Space Art kayak rata-rata kayak di approach sama kliennya sendiri gitu. Jadi ya tapi kurang lebih prinsipnya sama lah ya gitu. Yang Kolius juga di approach katanya, jadi nggak ada fotonya. Misalnya kita apply. Wisnu juga ya. Jadi kayak ya udah gue kumpulin segini aja lah dulu lah. Ya cukup kok harusnya. Nah, jadi kita hari ini berusaha tarik benang merahnya ya dari semua ini, dan berharap kita mungkin bisa dapat kesimpulan something. Oke. Kita mulai ya. Yuk. Yang gue dulu deh biar lebih enak, jadi gue ngomongin diri sendiri. Jadi ini foto yang gue kirim ke Magic itu tahun 2018 atau 2017 gue lupa. Itulah. Nah, prinsip utama foto itu jelas ya. Jadi kita harus bisa ngikutin atau bisa nunjukin kalau kita bisa ngikutin apa yang klien mau gitu ya istilahnya. Jadi misalkan kayak kemarin nih kan gue buka lowongan kan, pakai engine server ya, buka lowongan. Terus kayak itu kayaknya 30%-nya lah ya, ini gue ngasal aja sih, 30%-nya itu kayak foto anime gitu. Yang sebenarnya kerjaannya gue nggak banyak ya, kayak nggak ada lah istilahnya sekarang ya, bukannya nggak banyak, nggak ada malah. Nah padahal sebenarnya gambarnya sih bagus-bagus ya animenya gitu, cuman sayangnya nggak ada. Jadi di sini ada miss gitu. Jadi sebenarnya yang gue mau tuh, gue nggak nyari anime saat ini gitu. Meskipun sebenarnya ini ya kayak oke juga kalau misalkan kayak lowongan ya lu submit aja. Jadi misalkan kalau gue ada kerjaan anime someday gitu, kayak gue bisa oh ya gue pernah ini gitu, pernah di email itu, gue bisa search lagi gitu, bisa aja kayak gitu ya. Cuman emang itu kayak long shot banget sih. Jadi bukan yang
simple sebenarnya ya, buat sering dilakukan gitu. Meskipun gue nggak don't mind sih kalau misalkan ini review pas submission gitu nggak ini nggak apa-apa. Cuma mungkin jadi salah sasaran sih ya. Apalagi kalau misalkan kita ngomongin yang magic ini. Meskipun sekarang itu magic banyak banyak apa ya kerjaan yang nggak kayak gini banget stylenya gitu. Jadi banyak jadi lebih diverse kan stylenya. Karena ada secret layer, ada universe beyond gitu. Jadi yang kayak stylenya bisa lebih lebar gitu. Tapi mungkin kita lebih bahas yang ini aja ya dulu ya, yang standar gitu ya. Karena paling banyak kan yang ini justru jobnya gitu. Ya itu kan lebih niche market. Oke, tuh. Kalau ngomongin soal ngikutin yang klien mau ya, misalkan lo kan sering main Magic atau sering lihat gitu, kita bisa bongkar lagi. Kan kita judulnya di construct ya, berarti kita bongkar. Yang Magic mau itu apa? Yang satu pasti biasa human, gampang kan? Makanya gue 3 ini gue juga bisa sebut human tapi monster gitu. Tapi kayak lebih dari 50%-nya ya human. Itu kan, ini cowok, cewek, ini cewek. Atau monster. Ya ini bisa, itu monster harus enggak. Jadi itu udah pasti harus ada seenggaknya satu ya. Meskipun misalkan lu pengennya gambar monster doang gitu. Pengennya gambar monster aja gitu. Tapi mungkin apa ya, better ada satu seenggaknya sih ya. Kayaknya kalau misalkan yang kasih lihat kalau lu gambar human juga jago. Seperti itu. Dan ya bagus lah ya. Jadi stylenya pun Magic kan lebih kayak realistik. Maksudnya bukan realistik yang realistik banget. Maksudnya lebih kayak fantasi realistik, imaginative realism lah istilahnya. Jadi kayak ada exaggerate di beberapa part gitu mungkin masih bisa. Ya misalkan yang ini kan ceweknya mungkin realistik tapi bisa agak anime sedikit sebenarnya. Di idealize gitu. Jadi nggak yang, meskipun mereka senang juga sih yang realistik gitu ya. Jadi kayak agak kayak real people gitu juga oke sebenarnya. Memang kalau kita senangnya kayak gini sih ya di Polar Engine. Di Polar Engine sendiri kayak Polius, gua Fajar gitu, Wisnu juga sukanya yang kayak yang gini-gini gitu. Ya kakak Cina gitu. Tapi kita dulu kan kerjaan sebelum itu kan Legend of Cryptid sih. Ini kan makanya 3 gambar ini Legend of Cryptid kan. Iya. Ya. Jadi kan klien itu kan Jepang kan. Jadi pasti ada Jepang-Jepangnya sedikit lah seenggaknya. Walaupun kita berusaha lebih realistik. Tuh, yang ini Square Enix nih. Tuh, Square Enix kan Jepang. Walaupun karakternya kayak agak Europe gitu sih. Cuma kalau orang Jepang yang bikin tetap jadi agak Jepang biasanya. Nah ini kebetulan bisa nih kayak gini. Nah. Mana apa lagi ya? Oh, oke, kita bahas satu deh begitu ya. Kalau Magic ini kan apa ya? Kayak dia kan formatnya kartu ya sebenarnya. Jadi mereka ini salah satu klien acceptable yang kalau plastiknya visible itu apa-apa gitu. Jadi kayak ini lo bisa lihat di beberapa part. Salah not lagi. Kayak plastiknya itu sangat kental gitu. Ini bahkan di bajunya, di karakternya ya, rambut. Terus ya semua kelihatan. Bahkan yang armor renderingnya ini juga full of plastik gitu. Jadi ini bukan suatu hal yang perlu takutkan kalau misalkan baik Magic gitu ya. Kayak harus semuanya full render. Meskipun kalau misalkan ada showcase gambar yang misalkan rendernya lebih rapi juga boleh. Kayak misalkan ini Cryptid, yang ini kan lebih rapi nih. Kalau lihat lebih tight lah istilahnya ya. Kayak plastiknya lebih jarang-jarang gitu. Karena emang gue pengen feel-nya kayak gitu, yang kayak yang tight gitu.
Bahkan kayak ya nih monsternya sendiri aja udah didetailin gitu rupa gitu ya gitu. Jadi buat ngasih tahu juga kalau misalnya lu capable untuk render sedetail ini gitu. Jadi biasanya untuk Magic sendiri gunanya untuk promotional artwork ya. Promotional artwork kan gunanya buat di print gede-gede kan biasanya kan. Either as banner atau wallpaper atau ntar di print di gedung atau di mana itu kan harus yang besar. Nah, tapi sebenarnya zaman sekarang dia udah ada MTG Arena sih ya. Jadi kartunya sendiri kalau bisa sebenarnya lebih detail sekarang karena ada kebutuhan untuk dipajang di game komputernya. Komputer kan kayak ukurannya selayar ini kan. Makanya kayak Space Art itu perlu detail yang sangat detail kan, yang sangat pristine detailnya karena mereka tujuannya untuk untuk ditunjukin di layar monitor yang besar. Kalau gue ini monitor gue kan 2K nih. Kalau yang 4K terus kalau yang resolusi besar pasti lebih kelihatan lagi jelas gitu ya. Kayak detail-detailnya, kostum-kostumnya gitu. Yang gitu juga perlu diperhatikan. Itu. Terus juga di foto ini juga gue berusaha ngasih lihat kalau gue bisa gambar background juga sih. Jadi ini kan karakter, tinggal karakter gitu. Terus juga background ini gue coba bikin depth. Kayak ada gunung yang deket, terus ada waterfall. Sini ada kayak mini desert area gitu. Terus ada awan. Jadi kayak awannya meskipun nggak rendernya nggak gimana ya, kayak seadanya. Soalnya emang porsinya nggak gitu banyak sih, cuma segini. Tapi ini bisa kasih lihat kayak gue bisa gambar tanaman nih. Ini juga sih lebih banyak nih. Ini outdoor, ini indoor. Jadi kayak lengkap gitu. Ini juga indoor, ini outdoor. Itu. Ini awan-awan doang, ini yang lebih abstrak ya. Ini yang rame gitu. Jadi kalau bisa kasih lihat kayak sebanyak yang selengkap mungkin oke banget sih buat foto sih. Jadi kayak klien tuh kalau kasih brief ke lu tuh kayak tenang gitu. Ya jadi nggak kayak bisa nggak nih orang ini bikin background gitu kan. Misalnya karakternya satu doang terus kayak backgroundnya gelap hitam gitu. Kan jadi eh, apa ya, kliennya jadi kayak nggak yakin gitu. Atau dia bisa beralih ke artis lain yang punya foto yang lebih lengkap gitu. Dan gambar ini juga lengkap nih, soalnya gue ada monsternya. Ya, ada wolf. Meskipun wolfnya nggak monster gimana sih, cuma tambah tanduk sama bulu-bulu dikit. Tapi lumayan ini aja sih kayak kadang kan fantasy kan gitu kan, soalnya kayak dari sesuatu yang familiar kayak kita add a bit something new gitu. Jadi kayak ini juga gue bikin tanduknya nggak cuma gini doang gitu, misalkan kayak bikin lebih hook atau lebih kayak demon like gitu. Itu kayak add ke desainnya sedikit ya. Desain itu juga salah satu yang penting di portfolio bahwa kita bisa showcase kita kemampuan bisa mendesain gitu ya, salah satu. Jadi armor ini juga kan nggak ada konsepnya kan, ini gue kayak mendesain kayak bentuknya kayak gimana nih gitu armor ini. Ini ibaratnya masih Cina-Cina gitu sih, Cina Jepang. Jadi kayak banyak potongan-potongan rumit-rumitnya gitu. Jadi tapi mungkin karena siluetnya ya gitu aja gitu kan. Ya ini chest armor, ini kayak armor apalah ini dadanya gitu, terus ada ini. Jadi kayak masih siluetnya sebenarnya masih ke western masih masuk. Cuman ornamen ininya aja gini yang kayak agak Jepang, agak Chinese gitu. Gitu. Ini juga ini sih
kasih lihat kalau misalkan gue hapus. Oh, kasih lihat kalau misalkan gue bisa bikin ilustrasi yang ada ceritanya dan berperspektif ya. Ini kan kayak perspektifnya agak susah nih. Agak jelas gitu ya. Kayak yang ini kan mungkin agak ngambang nih. Kayak dia berdirinya di mana tuh nggak gitu jelas. Dia di tanahnya atau dia mana gitu ya. Ini kan putingnya agak jelas nih meskipun kakinya ketutup nih. Tapi kayak ada layarnya kayak lain. Wolf-nya kayak ada napak gitu di sini terus kayak ini ukurannya gini gitu. Dia berdiri di mana. Terus relasi dengan background-nya perspektif terus ada ini juga batu-batu. Meskipun ini kayaknya gue tempel foto deh. Iya kayaknya ada fotonya deh. Nah tapi penggunaan foto juga kalau misalkan salah bikin background-nya jadi kurang bagus. Ya. Terus blocking-blockingnya juga ya kayak komposisi gitu. Kadang kalau misalkan satu gambar gini, oke kan ini kan gampang kan. Asal bikin karakter satu posisinya dinamis gitu. Ganteng mukanya misalkan selesai gitu. Kalau misalkan bikin komposisi gini lebih sedikit lebih mikir aja soalnya kayak kita mau bikin karakter kan posisinya begini. Terus kayak oke harus bikin serigala gitu. Taruhnya di mana serigalanya terus kayak posisinya ngapain gitu. Lagi pas ini gue belum bisa bikin serigala lagi jadi kayak sulitannya di situ nggak salah. Kan kita nggak bisa tiga-tiganya posenya sama kan. Kayak tiga gini siluetnya gitu. Jadi satu gue bikin ada yang naik. So, jadi kayak bikin siluet yang beda dikit dan kayak showcase gue punya ini gitu kayak gue bisa bikin anatomi serigala dari bawah gitu. Udah ini kesulitan bikinnya ya tapi bisa kayak gitu. Tetap berusaha lah. Tetap berusaha gitu. Ya kan namanya kita juga belajar sambil bekerja. Jadi betul itu. Polis kan bilangnya gitu kan kayak belajar yang paling bagus itu sambil kerja katanya. Jadi sambil belajar sambil dikasih duit. Bagus, paling efisien. Paling efisien. Efisien kan bagus kok. Iya. Gitu. Jadi terus cuan bro. Brief juga kan kita dikasihnya kan random kan. Kayak nggak mungkin kita pernah ngerjain semua brief gitu. Tapi sekarang aja gue kalau brief magic kadang-kadang ada yang apa nih gitu kayak gimana bikinnya gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi an experience jadi kayak kesulitannya udah nggak terlalu banyak. Cuman balik lagi tadi ya karena kita nggak bisa ini antisipasi semua brief jadi kayak kita harus belajar di tengah jalan gitu kayak sambil kerja sambil belajar keep learning gitu. Terus yang ini cewek biasa sih ini kenapa kecil banget ya? Oh gue ingat nih soalnya gue pakai foto background ini. Terus nggak polis banget nih nggak blur. Ya jangan ditiru ya ini karena deadline nih nggak salah. Meskipun gue selalu cari yang copyright free sih fotonya. Kalau sekarang sih gue udah nggak gini sih nggak tempel foto mentah gini sih. Soalnya sekarang udah bisa 3D kan jadi kayak yang gini-gini biasanya pakai 3D lebih gampang. Terus kayaknya di Magic gue juga udah belajar painting background yang efektif gitu. Jadi kayak udah nggak perlu tempel kayak gini. Malah kayak tempel gini lebih lama prosesnya. Dibanding kayak lu konstruk backgroundnya dari awal gitu. Itu yang gue dapet sih dari pas kerjain Magic. Oke, terus jadi balik ke sini. Ini mungkin gue kayak showcase kayak lihat karakter dalam beberapa skenario kali ya. Jadi ini karakternya sama. Cuman ini lagi skenario ini skenario ini gitu. Kan Magic kan suka ada gitu ya soalnya. Ya Liliana misalkan. Terus Chandra gitu. Terus Kelly yang ngapain. Nah itu kayak gue coba utarakan di sini lah istilahnya. Meskipun gak terlalu ini sih.
Meskipun ini satu juga sebenarnya nggak apa-apa, misalnya ini aja gitu, nggak terlalu masalah. Cuman iseng aja gitu. Itu juga karena gue suka gambarnya sih. Itu aja sih. Terus, nah ini monster nih. Kan tadi orang semua, ya kan. Terus kayak kasih lihat juga kayak gue bisa gambar monster gitu. Jadi gue juga beberapa kali dapat brief dragon gitu soalnya. Jadi kalau misalkan gue nggak pernah include ini, mungkin gue dapetnya human terus. Meskipun sekarang lebih banyak humannya sih. Tapi kayak dapet dragon gitu, lumayan. Terus juga di sini selain monster ya desain juga ya. Ini kan Bahamut kan. Cuma Bahamutnya nggak gue bikin yang kayak terlalu tipikal gitu. Jadi ada gue kasih signature gue sendiri lah. Misalkan kayak ini. Untuk ini kan aslinya nggak gini. Bahamut yang asli ya. Meskipun banyak versinya sih Bahamutnya. Tapi pas zaman itu Bahamut ya. palsu. Yang palsu. Ada yang asli, ada yang palsu dong. Oh iya. Biasanya yang asli yang mana ya? Asumsinya buatan Square Enix yang asli, tapi taunya dia juga niru. Ya. Nggak tahu. Ya, kayak gitulah. Tapi pokoknya yang desain tanduk ini cuma gue doang sih. Ini ada gini terus ada belakang gitu. Meskipun gue nggak tahu nih kalau dari tampak depan bentuknya kayak gimana gitu. Tapi kalau dari 3/4 ini ya gitulah. Nah ini sejerat ini ya gue bikin sendiri gitu. Jadi ini kan yang bikin siluetnya beda gitu dari rambut yang lain. Kayak gitu. Nah, ini juga kan ada di pundak ada gitu. Ada yang gini juga nih. Ini gue lihat Monster Hunter nggak salah yang kayak gini. Siapa ya lupa. Nah kayak gini-gini gitu, buku-buku gini. Kakinya juga besar gitu. Ya gitulah. Sayapnya juga banyak. Banyak sih ya Bahamut yang sayapnya banyak ya. Pokoknya ini yang gue pikirkan gitu. Oh gue ingatnya pas ngejain ini gue belajar di sini nih. Belajar bikin detail yang minimalis gitu. Salah. Gue tuh kayak lu ya gue ya, gue nata capin kayak bikin ini terus kayak ini aja di cut nih sama shadow nih. Jadi kayak gue dulu bikinnya kayak detail banget gitu. Kayak tiap partnya kayak di ini terus kayak lu sini di sini. Lu udah jago mana mungkin gue ajarin. Gue inget lah gue pengen di ini di pen apa kayak gini nih kayak di apa? Pilih berlebihan ini. Iya ingat gue. Soalnya kayak gue belajar gitu sampai sekarang gue pakai prinsipnya gitu. Wih. Gitu jadi kayak bikin siluetnya yang kena terangnya aja yang gelapnya mah nggak usah terlalu di ini gitu. Oh kayak gini. Gitu. Kayak ya begitu lah pokoknya saya jelasinnya. Pokoknya sesuatu ada yang mengklik lah di otak gue pas melihat ini. Pas saat itu. Gitu. Ya, terus ini juga monster nih. Ini kan gue udah bilang tadi detail kan. Sama ini mau bikin epic banget, agak-agak epic lah. Soalnya ada soldiernya lah, meskipun ini agak sibuk ya. Ada monster kecil. Itu gue pernah kasih lihat gambar ini ke Ruanja kan. Terus dia bilang kayak, sibuk banget bro gitu. Kayak bahasa Inggris tapi. Kayak mungkin lu bisa tone down ini yang di sini gitu. Terus kayak ya udahlah dan terlanjur jadi. Tapi memang waktu itu gue pengen tunjukin kesibukannya sih soalnya. Emang briefnya juga dia kayak bisa summon kayak ribuan serangga gitu masalah. Tapi mungkin bisa ditunjukin lebih minimalis kayak tadi ya. Kayak dontelnya lebih banyak. Ini juga desain kan tadi dibilang. Kayak gue bisa bikin desain. Ya ini crown ini kan desain nih shape-nya. Meskipun kayaknya bukan sampingnya new. Tapi kayak bikin siluetnya kayak lebih beda aja gitu sebenarnya.
Jadi dari semuanya ini, kalau gue sih berusaha menunjukkan konsistensi sih. Konsistensinya itu dari segi dan kualitas sama style. Itu kan kalau bisa lihat ke 5 ini kan bisa dilihat nih, kayak ini dibuat oleh orang yang sama. Sama dengan yang Fajar juga nih, Fajar. Kita bahas lagi. Fajar, ini yang Joshua sedikit tapi dibikin orang-orang yang sama. Kevin apalagi. Jadi itu kan sesuatu yang penting ya. Jadi bikin konsistensi itu bikin klien kita jadi kayak percaya sama kita sih. Apalagi di zaman sekarang yang banyak yang pakai AI gitu ya. Jadi track recordnya nggak jelas gitu. Misalnya tiba-tiba bulan mana dulu jago gitu kan, itu kan nggak ini. Kalau zaman dulu kan bisa kayak orang ini abis bertapa nih, abis terus baru turun gunung terus posting jago banget gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu, kayak lu progress posting aja gitu di station atau di website gitu. Kalau misalkan kurang bagus ya nggak apa-apa, tapi ntar makin lama lu gambar makin bagus kan. Nah terus makin lama makin konsisten juga. Di fotonya ini kalau bisa lihat ini bisa digambar oleh orang yang sama gitu. Kayak ada signature-nya tuh, misalkan ini lightingnya netral terus dikasih cahaya hangat, terus kayak overall kayak moodnya agak netral gritty gitu. Mungkin gue mau emulate kayak ini sih kayak digital kamera gitu. Digital kamera biasanya kayak nge-mute, nge-tone down ini kan warna-warna kan, jadi kayak ini overall warnanya muted semua sih. Meskipun ini rambutnya biru nih, tapi birunya nggak yang biru banget, agak muted. Ini juga ada hijau, tapi hijaunya nggak yang ini banget gitu. Nah itu terus gue aplikasikan ke semua. Kan kayaknya ada yang gue edit lagi deh, ini kayaknya aslinya lebih saturate, tapi gue edit lagi buat foto ini supaya masuk di dengan 5 gambar yang lain gitu. Tuh. Ini subject matter udah ya, kayak diverse. Terus macam-macam situasi yang berbeda. Kalau zaman sekarang kalau ngomongin diverse berarti kayaknya ras juga ya. Kalau misalkan orang ya, kayak ada yang black, ada yang white, dari Chinese atau Asian mungkin. Kayak nilai plus aja sih, sebenarnya nggak required kali ya. Ya harusnya kalau bisa bikin satu, bisa bikin yang lain gitu. Kan kalau misalkan ada artis yang membedakan lu dengan yang lain, mungkin boleh juga gitu. Nggak ada salahnya. Itu. Terus yang jelas show off teknik kita gitu. Teknik apapun. Ya ini teknik rendering, terus teknik abstraksi misalkan, teknik cara bikin dev, brush stroke, terus mendesain, perspektif ini teknik juga, terus efek, bikin ini nih, short ini kan teknik juga nih, kayak mungkin susah di-emulate gitu kalau misalkan nggak biasa. Sama ya kasih tau lu bisa gambar sih sebenarnya. Ya, meskipun gue nggak kasih lihat progres di sini, tapi mungkin bisa kelihatan kalau gue bisa gambar lah istilahnya. Jadi kayak gesturnya nggak kaku, tapi itu basic lah ya, kayak gestur anatomi itu basic. Tapi gitu. Oke, kita lanjut ke orang lain deh. Bosan lihat gambar gue terus. Nah, Fajar nih. Wih. Nah ini kalau dibandingin beda banget ya, kayak sebenarnya dari yang gue sama Fajar nih. Kalau dideketin, tapi dua-duanya ini cocok untuk magic gitu sebenarnya. Nah ini yang gue bilang tadi ya, kayak foto kita harus ngikutin apa yang klien mau, tapi ada tapinya, kayak tapinya juga bisa ngebedain kita dengan yang lain. Jadi ada keunikannya.
Jadi misalkan kalau gue keunikannya adalah gue mau emulate digital kamera yang warnanya muted. Kalau Fajar itu fokus di mood yang catchy sebenarnya, eye catching ya. Jadi kalau dari jauh lihat ini tuh kayak menarik banget kombinasi warnanya gitu, biru, warna hijau, terus ada karakter yang satu ini bikin warnanya menarik. Which is sebenarnya yang kliennya perlu kan, ya dalam ukuran kecil gitu kayak kita berapa detik gitu kita bisa notice apa yang terjadi di gambar itu dan kita bisa apa ya cepet tangkep gitu istilahnya. Lagi kalau misalkan lo pro player Magic ya, kayak udah hafal kartu gitu, kayak lo nggak usah ngafalin kartunya segimana gitu. Kalau lihat gambarnya udah tahu itu kartu apa gitu. Jadi semakin eye catching itu sebenarnya semakin advantageous kali ya buat kita ya dan buat playernya gitu. Gitu. Jadi makanya mereka juga cari yang seperti yang eye catching. Ini tuh Chandra ini digabungin juga ini eye catching banget nih. Soalnya karena apinya sangat menarik perhatian. Ya. Ini juga lightingnya juga dari segi lighting juga kan berusaha untuk kayak langsung tes gitu ke karakternya. Kontras ini bikin kayak dia cepet di notice katanya ya. Dari color dan lightingnya. Nah ini Fajar ini kalau gue lihat jagonya di situ. Ini. Daerah ini apa? Main fokusnya gitu. Sini gitu. Kombinasi itu bikin gambarnya jadi kayak menarik perhatian ini. Tuh. Terus juga kalau ngomonginnya tadi juga konsisten kan semuanya kayak gitu ya. Kayak lo bisa lihat yang gue bilang ini kontras, mainan warna, apa saturasi gitu. Semuanya terjadi di semua gambar ini. Jadi ini kayak legit gitu, kayak ini satu orang yang bikin gitu. Dan unik ya, bandingin dengan punya ini juga punya Joshua nih Bang. Beda kan? Itu. Subject matter juga sama, beda nih. Meskipun ini 4 cewek sih, tapi kayak ceweknya beda-beda gitu. Kayak ini kontemporer, terus kayak agak monster dikit. Terus yang ini lebih kayak princess, terus ini yang rambutnya gini, terus ini karakter magic. Jadi kayak tiganya ya Chandra kan ini kan. Iya. Bukannya kita bahas di polis tapi. Oh ya? Iya. Enggak. Bisa aja semua. Tapi tetap ada lunya sih di sini. Bobo gua. Dibantuin polis itu. Bikin candranya bagus. Thank you, Go. Thank you Kolius. Oh gambar gue dibantuin Livia tadi. Oh ya. ada ini ya dikit nih, ada Livia dikit nih. Oh iya. Kalau notice gitu. Ya gitulah pokoknya. Gak apa-apa, kita kan saling membantu ya. Ya. Terima kasih Billy. Apa? Dari saling membantu kita. Oh iya. Apalagi ya? Jadi lupa ngomong apa. Gue juga bikin monster tuh, Bill. Oh iya monster nih. Tapi. Cukup ternyata ya monster 1 nih. Tapi lu juga banyak ada dapet dragon kan, dapet apa kan? Iya. Ya mungkin karena ini juga nih, karena 1 ini. Ini Garuda Indonesia ya? Iya. Balik foto. Oke. Ini dragon. Dan juga monster yang magic banget nih, kan? Ini juga termasuk monster sih, kayak agak mengfok gitu. Humanoid ya. Paling gampang sih kalau misalnya lu biasa gambar human, terus kalau bikin monster yang humanoid aja gitu. Ini kan gak humanoid nih, dragonnya kan, yang kayak wyvern gitu. Yang tangannya sayap. Kalau yang gue yang tadi nih humanoid nih. Ini dua-duanya monsternya humanoid. Ini malah ada boobnya monsternya. Iya. Itu. Terus juga teknik nih. Gak apa, lanjut. Oh ya, teknik.
Sini Fajar showcase kalau dia bisa gambar api yang keren, dengan flow yang mantep, terus warnanya empuk. Kalau juga kan di ini kan dikasih apa sih? Face walker yang api itu Iya, gaya ini kan. ya. Gaya ini Iya. kayaknya iya. Nah itu juga jadi nilai plusnya gitu. Bisa bikin api nih kayak. Yalah dia bikin face walker yang api. Nah gitu kan. Itu yang diincar gitu kan. Ini nih air, bikin face walker yang air gitu. Nah Belum. listrik juga Jelek ada berarti nih. airnya. Kenapa? Itu gue dulu Bikin yang mikirnya air gitu karena kan. magic itu elemen, gue berusaha di Apanya? tiap gambarnya ada elemennya, Bil. Portfolionya dulu. Berusaha nampilin ada elemennya. Ada gambar air, Oh ada gambar listrik, ada gambar api, boleh juga iya. ada asap. Ya ini apa? Daun. Enggak ada. Asap. Adanya Ini portfolionya asap. itu. Tapi tiga ini udah. Tiga ini udah lumayan mewakili sih. Listrik ini. Listrik kan sering kan di Magic juga. Kayak gambar gue juga Iya. beberapa ada yang listrik-listrik gitu. Nah cocok banget jadinya. Magic. Air ya api udah lengkap. Desain juga ada nih. Desain ini kan karakter ini kan karakter sendiri gitu kan. Desain baju. Nah kalau fan art boleh atau enggak gitu, fan art buat portofolio. Harusnya sih nggak apa-apa ya, jangan kebanyakan. Ingat gue juga di guideline portfolio submission mereka juga ada tulis nggak salah kayak fan art diperbolehkan gitu kalau misalnya mau submit as portfolio. Mungkin jangan semuanya kan. Jadi kayak mungkin buat showcase kayak lu interest ke IP mereka gitu ya. Terus kayak lu bisa depict yang keren gitu. Ini kan keren nih karena gitu kan. Kayak atau mereka jadi kayak lu bisa nih bikin karakternya Magic gitu kan kalau bikin. Terus kayak berarti lu kayak ada interestnya gitu di Magic. Satu cukup sih. Kalau dua nggak tahu kebanyakan atau enggak ya. Cuman ya boleh coba aja kalau penasaran. Itu. Lagi ya. Coba bandingin sama yang ini dulu deh. Joshua nih. Joshua dikit tuh cuma ngasih 3. Tapi udah cukup ternyata ya. Meskipun dia yang human-nya tuh nggak terlalu human. Yang ini aja nih. Ini dibilang human juga enggak, tapi ada muka orangnya. Ternyata nggak apa-apa loh kayak gitu. Kayak nggak ada human-nya. Tuh kayak dia 2 ini dragon. Yang ini kayak kejadian gitu. Nah, berarti sebenarnya kayak showcase human atau enggak tuh nggak semeter itu. Tapi yang penting skill-nya sebenarnya. Tapi meskipun ini ya kayak kita kalau submit porto itu tetap insert ini sih link porto kita sih ya. Kayak ini kalau misalnya mau lihat gambar kita lebih banyak kayak apa ke art station kita gitu kan kadang-kadang kan. Tapi gue nangkepnya ini sih bukan nangkepnya ya. Kan mereka itu mendapatkan kayak ratusan tim. Gue aja kemarin submit buka submission Polar Engine Serpong itu udah dapat ratusan, 100 lebih gitu, 120, 130 gitu, ya kan? Apalagi Magic ini yang internasional kan, pasti mereka sehari aja dapat puluhan gitu. Oh, bisa ribuan kali dia. Iya bisa ribuan gitu. Terus kayak yang pasti dilihat pasti adalah 3-5 gambar yang di attach dulu gitu ya, belum dia buka linknya gitu. Jadi kalau 3 gambar ini sudah cukup mewakili, ya lu bisa di-hire gitu sebenarnya. Dan ini kualitasnya udah bagus banget nih untuk di-hire. Joshua juga nggak salah brief awalnya dragon ya. Meskipun ada orangnya kayak yang pertama itu. Pas ini start nggak usah dragon. Nah ini kan jelas nih berarti dia mau dragon nih. Dua-duanya udah dragon nih soalnya. Terus kayak meskipun dia dapat human juga gitu ya.
Nah, itu. Jadi diverse ya bagus, tapi mungkin specialize juga oke juga sebenarnya. Nggak terlalu masalah. Asalkan masing-masing art piece-nya itu kayak dieksekusi dengan baik. Gitu. Tapi tetap ya kayak yang tadi prinsip-prinsipnya kayak harus konsisten stylenya, terus kualitasnya konsisten gitu. Ya, tetap sama-sama bagus. Terus desain. Ini akhirnya tapi udah ada ininya sih desainnya sih. Mungkin ini desain sendiri nih. Desain sendiri, ini kan desain sendiri gitu. Terus material juga material bisa sisik nih. Terus kayak clothing, metal, api, apinya gradasi lagi. Ini kan susah nih api gradasi ini susah nih. Jadi kayak show of teknik kan ini show of teknik. Terus ya itu sih. Jadi ketiga ini ya itu meskipun beda-beda tapi ketiganya punya kualitas yang bisa dilirik art director magic istilahnya. Ya, coba kita lihat yang Hearthstone nih, Kevin. Kevin banyak banget tuh kirimnya. Ada tuh yang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gambar. Kahoot. Nah ini kan jelas beda banget nih sama yang apa? Yang magic. Meskipun juga ada yang sama yang kita bisa ambil dari sebelumnya itu ya kemampuan drawing udah jelas, storytellingnya jelas gitu. Kayak bahkan di beberapa gambar ada yang kayak storynya kayak jelas banget ini banget gitu kan kayak wih gitu ini kan kayak lagi diserang gitu lari ini lagi ngamuk nih tuh lagi ini gitu storytellingnya kayak kental banget gitu di sini sama gitu meskipun nih stylenya beda tapi requirement-nya mirip-mirip. Teknik juga sama teknik juga nih jadi bisa bikin yang sore, bikin indoor, bisa bikin yang daylight terus kayak semua itu dengan konsistensi style yang sama gitu. Dia bikin floor-nya begini, tempat lain juga floor-nya begini gitu. Jadi nggak cuma happy accident doang, tapi dia kayak udah bisa reproduce ini berkali-kali gitu. Ya, cara dia bikin muka kayak gini gitu, bikin human kayak gini. Terus bahkan cara menggambar armor pun kayak ada ininya, yang merahnya gitu. Kayak gue kan bisa bikin kayak bulat aja gini kan. Dia bikin kayak di patah-patahin gini. Terus ada nicknya sedikit. Tuh. Istilahnya mungkin nggak ada yang terlalu bulat banget gitu. Jadi kayak pas ada digitu-gituin dikit. Digitu-gituin ya. Kayaknya gue sebagai gambar nih, soalnya kalau dijelasin ada susah. Oh, iya. Gitu. Terus di tempat lain juga gini. Tuh, ada gitu. Ya, kelihatan. Bikin horn dipatahin dikit. Ya nggak yang gitu banget perfect gini. Kadang-kadang gue kan gitu kan, karena gue ngincernya realistik. Jadi kalau misalnya dia mau stylish ya taringnya ke shape-shape yang seperti itu. Pun ini kerjaan Matt kan lebih ke special. Dia tetap masukin kayak cara dia menggambarnya gitu. Ya, jadi meskipun di klien-klien yang berbeda kayak tetap kelihatan Kevinnya. Ya. Itu yang gue maksud dengan ikutin apa yang klien mau tapi ada keunikannya. Bandingkan dengan orang yang gambarnya AI gitu, kayak itu kan hilang kan karena keunikannya udah diambil gitu oleh mesin. Nggak ada tuh yang kecil-kecil kayak gitu. Kayak karena orang bisa fokusnya ke
eksekusi aja kayak gambarnya bagus, tapi kayak personal taste-nya tuh hilang jadinya. Orang biasanya nggak aware akan hal itu kalau yang nggak train eye gitu. Personal taste. Apalagi ya? Kamu ada tambahin apa nggak kok? Gua Fajar. kayaknya lu udah mencakup semuanya itu. Paling kita kasih pertanyaan aja ke orang-orang. Si pertanyaan. Iya. Kasih kesempatan untuk bertanya maksudnya. Bukan kasih Oh. pertanyaan. Si pertanyaan quiz. Mohon maaf, salah ngomong saya. Apa kira-kira mau nanya apa? Ada yang Bingung. perlu ditanyain? Ya. Ini kita mencoba dikonstruk aja sih. Kayak kalau misalkan bikin yang pakem banget, sebenarnya nggak yang pakem banget juga gitu. Karena apalagi Magic ini halnya udah agak luas sekarang. Makanya kita coba bandingin 3 artis ini gitu. Bahkan Kevin aja dapat Magic kan? Nggak tahu dia kirim fotonya yang ini atau bukan nih, gue juga nggak tahu. Tapi yang ini misalkan yang nggak se-stylish ini kan, ini masuk juga ini. Kayak sesuatu yang bisa ada di luar Magic gitu istilahnya. Ini kan lebih shape-nya lebih ini kan, nggak kayak tadi banget, kayak lebih kayak kecil-kecil nih. Ya. Teksturnya juga lebih banyak. Nah ini ya lebih masuk Magic. Ada gak tuh yang mau nanya? Ada tuh. Coba. Yang mana yang mana? Mau nanya kok, apakah layout dan presentation itu penting buat foto skillnya maksudnya? Maksudnya? Layout, apakah melayout fotonya gitu? Mana nih? Kok gua gak dapet pertanyaan? Ini yang dimsum yang nanyain. Oh, cara melayout ininya, fotonya. Oh iya. Ini biasanya kan kalau application tuh lewat email ya. Malah kayak ada kayak form Google Drive gitu kalau sekarang gitu. Nah itu lo attach 5 gambar itu ya itu nggak ada layoutnya. Soalnya lo kayak disuruh attach gambar aja gitu. Jadi emang literally kayak emang gambar lu doang gitu, nggak ada layout ininya. Nah, kayak magazine gitu atau bikin PDF gitu enggak sih. Ya cuma 3-5 gambar aja udah. Jadi emang ya habis kalau misalkan layoutnya bagus gitu tapi gambarnya kurang kan kayak ini juga kan cuma soalnya ada yang gitu kemarin juga kirim di ini apa Polar Engine Serpong gitu email terus kayak, wih keren banget tuh layout tapi gambarnya kurang cocok sama kita gitu. Ya udahlah gitu. Mungkin kalau mau hire desain boleh ke dia gitu kalau bikin desain atau apa gitu. Oke, semoga menjawab ya. Thank you. Terus yang berikutnya dari 1F. Thought proses kayak thumbnail sama brainstormingnya gitu penting buat disertain juga nggak? Oh, thumbnail ya? Biasanya sih nggak digambar yang di email sih. Tapi di ArtStation lu aja biasanya. Ya. Jadi kan biasanya kalau pagi ini nggak nyatain CV kan. Gue kan gue sendiri nggak pernah bikin CV sih sebenarnya. Tapi penanya ya foto gini doang gitu. Jadi 5 gambar ini kan nggak masuk nih mau
taruh thumbnail di mana nih. Jadi letakkan di ArtStation lu aja gitu. Beberapa yang ada sketsanya gitu, yang ada prosesnya gitu, boleh. Gitu. Kalau misalkan PDF boleh, diperbolehkan terus mau kasih ya boleh lah kalau gitu. Ada 1 atau 2 yang ada sketsanya. Soalnya Polius kan senang yang sketsanya jago. Hahaha. Jadi- Itu basic banget sih ya. Iya. Jadi kayak kelihatan, wih gambarnya keren banget nih gitu. Sih langsung demen gitu. Bisa aja. Nah, oke sebelum jawab ya. Dari S Wawan, wih namanya asik banget. Wah, Jadi aus nih. definisi Ya, porto yang definisi- baik mana ya kok? Saya lihat kok itu kelihatan simpel daripada porto konsep art yang cukup ramai dan ribet. Mana itu Bill? Nah masalahnya gue juga belum pernah bikin porto konsep art ya. meskipun ada kerjaannya dikit. Kalau lebih simple sih iya sih, soalnya kan kayak Ilustrasi konsep art doang. kan kayak iya ilustrasi doang. Konsep art kan kayak lebih ini ya, banyak perintilannya gitu. Lebih banyak objeknya juga kan, kayak gue bisa bikin ini gitu. Kadang ada tanaman lah, ada props, ada karakter, ada monster, environment gitu. Ini kan Ada kayak possibility itu gak Bill? Magic kan juga kadang bikin konsep art gitu juga kan, entah karakter atau apa. Nah, bisa nggak? Ada sih, bisa. Portfolionya bentuknya konsep art gitu. Tapi dia biasanya mana ya? Konsep art itu mana ya konsep artnya? Gue nggak ngerti sih gimana di hire-nya konsep artnya. Lu pernah kan kok ya? Maksudnya? Pernah di hire ini konsep art di Magic? Setelah masuk Magic tapi. Iya, setelah masuk Magic tapi. Iya setelah masuk Magic. Sama gue juga. Valid. Terus dia nggak nanyain fotonya kan, kayak langsung ini, gue ada kerjaan konsep art nih. Iya. Terus kayak, oke, udah aja gitu, dia nggak ada foto apa-apa gitu. Gitu. Beda berarti ya, beda ya. Iya, Tapi valid. gue pernah sih waktu itu mau apply jadi konsep artis ya di Magic nggak salah. Terus ya dia tanyain mana foto konsepnya gitu. Terus gue belum siapin. Ya. Tapi emang ini doang sih, iseng doang sih. Iseng-iseng berhadiah ya. Iseng-iseng berhadiah. Enggak berhadiah sih. Tapi ya abis itu ya ada sih kerjaan konsep sih walaupun freelance sih. Ya, konsep Magic sama D&D. Tapi ya nggak nyatain foto sih pas dari hire. Nah berarti definisi foto yang baik gimana ya, ini yang apa yang tadi kita sebut. Yang jelas gambarnya bagus. Ya, Soalnya sama ilustrasi nih. keinginan klien ya. Nah, sama keinginan klien lah. Udah pasti pengen gambar yang bagus, yang keren, terus kayak bisa bikin yang kayak Magic gitu istilahnya. Kalau Magic, konsep art ya bisa kayak bikin kayak konsep art gitu. Ya. Nah, tapi kalau konsep art tuh udah lain tuh ininya ya. Kriterianya, karena ada desainnya lebih banyak dibanding eksekusinya. Yang banyak artis zaman sekarang tuh lebih fokus ke eksekusi biasanya dibanding desain. Jadi mereka masuknya kayak ke apa ya, ilustrator sebenarnya, jadi bukan konsep artis. Kalau yang kayak kerennya doang gitu, jadi bukan problem solvingnya biasanya. Gitu. Oh ada contoh. Contohnya lama ya mukanya. Nah kenapa ini? Buka sendiri aja ya contohnya.
Udah Ini lihat nih bagus nih. dibilang rame dan ribet juga sebenarnya bukan rame dan ribet gimana sih. Soalnya ini requirement-nya aja ya. Requirement-nya emang disuruh bikin parade ini kapal atau pesawat ya rame lah gitu. Kalau ilustrasi juga dibikin itu ya rame gitu. Ya terus ada perintilannya kan. Ini yang kokpit apa ini? Bukan ya kayak kapal apa ini gitu. Kayak ya ini dia pengen bikin konsepnya ribet makanya dia kasih yang ribet. Oh yang simple-simple juga ada konsep yang bikin yang simple-simple gitu. Jadi ya tergantung maunya bikin apa sebenarnya. Ini kan desain ini kan kayak mechanical gitu kan. Pasti banyak yang ribetnya gitu. Soalnya nggak cuman ini cara bekerjanya. Kayak biasanya kan kalau ilustrator itu lebih ke siluet kan ya. Cara bekerjanya nomor 2 gitu. Ini kan lebih ada banyak ininya juga kayak praktikalnya gitu. Biasanya gitu. Ya. Mungkin kita nggak banyak ini deh kalau konsep artnya. Atau mungkin lain kali deh. Jadi foto yang baik ya itulah tadi udah disimpulkan. Kayak magic gitu. Kalau Hearthstone ya kayak Hearthstone. Nah itu ya lebih luasnya lagi ya ada kualitas, ada eksekusi, ada konsistensi tadi. Diversity, macam-macam. Oh ya, semoga menjawab ya. For now. Ya. Oh dia nanya pertanyaan basic katanya. Oleh Pahit. Nanya kok mungkin pertanyaan basic brush dalam rendering space art tuh pengaruh banget ya atau kita bisa pakai hanya dari basic brush? Mana tuh? Yang penting sih bisa aja sih. Bisa, iya. Yang penting outputnya aja sih. Mungkin ya, pakai basic brush lebih rapi tapi nggak melulu basic brush semua. Brush tekstur ya kalau di smart jadi ini jadi rapi aja. Ya basic brush ada ini juga kadang ini apa? Brush yang soft brush gitu. Tergantung edge-nya biasanya. Ya. Oke. Mau menjawab. Pilih foto 10% itu mah rahasia dong. Artis favoritnya siapa aja kak? Siapa artis favoritnya? Ranja. Ranja udah. Atau masih Wanja? Enggak lah. Gue mau Craig Mullin dari dulu sampai sekarang. Oh iya sampai sekarang. Craig Mullin. Udah lihat belum Craig Mullin yang baru update? Yang mana? Lihat di Twitter. Ya lihat sendiri atau di sini? Ya di share keren. Buat anak. Lihat sendiri aja lah. Bagus. Craig Mullin. Twitter. Kok bukan Instagram sih? Ada kerjaan yang gak kepake gitu. Lalu dia painting terus gak kepake. Tapi keren banget. Kerjaan tapi gak kepake gimana? Unused apa sih? Kayaknya unused. Yang mana ya? Twitter kok. Twitternya kayak ini. Oh ini ya 2024 tuh. Gue tahu 2024 gue kira tahun lalu. Kita masih bulan lalu. Yang Cina-Cina itu. Yang aku buka ya. Aku buka nih, gue bukain. Mau gak? Gue posting nih ke ini. Ya. Mana? Nah. Ini, tuh. Buka deh. Mana? Tuh. Gue lagi loading sih. Ya buka sendiri aja lah kok gitu. Komen tuh. Coba itu semua di painting gimana coba. Kayak pecah tuh Pak. Keren banget. Kayak si Craig Mullin cuma pakai foto ya kadang-kadang. Buat tekstur gitu. Iya kali ya. Terus buat tekstur sih. Yang kalau dia pernah ada bikin video gitu, bikin yang Star Wars punya, nggak pakai foto sama sekali.
Oh gitu. Iya. Ya kan suka ini soalnya suka apa, gila rame banget. Iya Suka makanya eksperimen gitu soalnya. Kadang pakai iya. kadang enggak. Itu belakangnya ada gunung keren banget ya. Gunungnya keren banget. Gunung es Itu tuh prajuritnya itu gila. yang bikin keren tuh warnanya, coba deh lihat deh. Jadi dia ada Iya ya. warna ungu yang apa di bawah-bawah gitu. Ah keren banget dah pokoknya. Pusing kalau gua. Keren banget ya. Pusing. Bisa ya? Batunya bisa Bisa dong. begitu ya? Aduh. Nah ini cocok buat magic nih. Magic dikasih begitu ya, bombardir langsung. Biar Bombardir. Meledak langsung. meledak. Langsung dikasih Yalah. semua job. Kasih semua. Apa? Lu meminta apa dikasih semua. Dia kan ngerjainnya lama, nggak mungkin dapat semua. Maksudnya semua yang lu minta dikasih. Nah, gue selalu gitu kalau misalkan gue kayak minder gitu kan ya. Kayak gue liat gambar Cheston terus kayak gue minder kan. Wah gila keren banget nih, kapan bisa gini. Terus kayak gue mikir, tapi kan gak mungkin semua kerjaan dia yang ambil gitu. Jadi kayak gue masih ada chance-nya lah gitu seenggaknya. Kesempatan. Iya. Gue kira bisa, Cheston bisa bikin 300 kartu gitu, gak mungkin. Dia paling juga bikin berapa. Gitu. Kemarin juga paling bikin berapa. Oh tahunnya cukup banget ya, sehari bisa jadi satu. Jago sekali. Bagus sekali. Tapi dia udah tua kok. Ya udah sih ya. Kalau tungguin mungkin gue menang, soalnya gue umurnya masih lebih muda dari dia. Mungkin. Pastilah. Tadi apa sih? Oh, artis favorit ya? Ya kalau gue suka Cheston sih. Cuma gak pengen jadi kayak dia sebenarnya. Jeff suka siapa? Gue nggak ada yang spesifik sih. Tapi Ada. Enggak ada sih. Kalau ini yang kayak lu selalu lihat gitu kalau mau gambar. Kadang. Kalau yang nggak biasa gue lihat, biasa gue langsung buka Sixmore Vodka. Situ udah kayak semuanya ada. Nah itu favorit berarti. Sixmore Vodka. Semuanya lengkap. Mau nyari Tapi apa ya aja sih. dari situ. Yang gelap ada, yang terang ada, yang sunset ada, yang pagi-pagi ada, malam ada. Itu favorit lah berarti kayak itu semuanya ada nih kayak selalu lihat dia gitu. Iya. First vodka ya. Ada tanya menarik nih. Kalau kok dari Mr. Potato nih, pintu masuk industri space art itu gimana ya kok? Apakah satu-satunya cara adalah upload progres di sosmed atau dilirik sama calon klien? Ayo gimana yo? Pintu masuk industri space art. Kalau pintu masuk ada sih? Kalian yang ingin masuk space art. Dulu kan apa sih kita masukin di art drop? Apa sih waktu itu? Itu magic kan? Itu magic. Kalau splash art udah nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya kalau splash art mereka scouting Oh sendiri. ini splash art ya? Nggak ngerti ya. Ya, itu yang kemarin gue ini Joshua sama Nathan mereka ya di scouting. Tidak sama ini, tapi bisa apply juga kayaknya kalau mau. Waktu itu gue tawarin sama West Studio sih. Ya itu, berarti lo bisa apply ke West Studio-nya. Mungkin ya. Atau ke siapa sih yang bisa space art juga? Iya. Kudos ada nggak ya? Kudos. Ya mungkin kayak Budos, West Studio, terus kayak Wild Blue ada nggak tahu. Yang gitu-gitulah. Kalau ke Riot-nya mungkin lo jadi full time kali ya, nggak tahu kalau bisa ini. Ya selebihnya scouting biasanya. Kayak lihat ini foto. Ya begitu sih.
Bisa ini masuk Magic dulu baru masuk ini. Apa? Baru Space Art. Kan Magic kan lebih jelas ini ya submissionnya. Ada ininya, ada websitenya, terus ada formnya gitu. Hearthstone juga ada emailnya tuh nggak salah ya submissionnya. Hearthstone. Iya ada emailnya. Gue lupa kalau nggak salah kayak submission atau hard drop juga gitu. At Blizzard apa gitu. Gitu sih. Ada pertanyaan lagi? Thank you. Jadi simpulannya itu ya tadi udah sebenarnya. Ya udah sejam. Simpulannya tadi udah ya, di foto kita ya harus ini ikutin apa yang kalian mau, tadi udah disebut terus. Ada punya keunikan, punya konsistensi segi kualitas dan style ya. Kalau misalnya style yang mau beda mungkin boleh ada tapi di ArtStation aja gitu. Yang di submit mungkin style yang mirip-mirip. Subject matter bermacam-macam kecuali mau yang yang specialized boleh gitu. Tapi bagus-bagus. Terus showcase taste yang baik sama desain yang bagus kan. Sama desain teknik-teknik tadi efek apa gitu. Terus kayak lihat lu bisa gambar jago gitu, kayak dia ada ilustrasi yang sulit, terus karakter yang banyak, perspektif yang jelas kan, terus storytelling yang jelas, bercerita. Itu sih berarti kesimpulannya ya. Ya. Itu tadi yang bikin foto itu menarik gitu ya, menarik lihat. Jadi kalau misalnya kemarin submit ini ke Polar Serpong itu boleh coba dicek lagi gitu apakah fotonya ini sesuai enggak, kayak gue pengennya yang gimana gitu. Kayak kalau ngasih anime ya mungkin benar besar gue tolak gitu. Kali emang lagi nyari. Terus ya konsisten gitu. Gambarnya yang apa yang bagus cuma satu doang gitu. Kadang sisanya kayak kurang gitu. Nah itu mending bikin portal lebih banyak, terus dibenahi lagi. Terus subject matternya kadang-kadang ada yang fan art doang gitu. Ya. Jadi kayak gue ragu nih, orang ini bisa mendesain atau enggak gitu, kadang-kadang gitu. Karakternya semua karakter orang lain gitu, nggak ada yang dibikin sendiri gitu. Terus taste and design, jadi itu tadi ya, sama ya desainnya. Teknik. Tapi kalau teknik kata-kata udah ngerti sih ya, soalnya kayak Photoshop skills. Tapi teknik juga macam-macam, rendering juga teknik, ads juga, cara ads control juga teknik. Ya kalau lihat ini ads, udah ngerti ads control nih gitu, ya berarti jago gitu, ya gitu. Belum tentu. Belum tentu sih ya, cuman kayak banyak teknik belum tentu jago. Oh iya, ads control tapi kayak gampangnya jelek gitu ya. Iya. Semuanya ads gitu. Ya kan belum tentu kan, ini kan satu poin doang gitu. Ya setelah kasih lihat tuh bisa menggambar gitu kan, terus kayak storytelling, kayak bikin gambar yang bercerita. Itu sih. Ini mau tambahkan nggak? Atau nggak kita tutup? Ya sih sudah lengkap semua, udah disimpulkan juga lagi sama lo tadi terakhir. Itu tuh bisa, bukan ya? Pokoknya bisa kayak Craig Mullin pasti diterima di mana-mana. Ada. Oh itu kesimpulannya ya. Jadi Craig Mullin ya. Simple aja, simple. Iya. Jadi Cheston juga bisa tuh. Iya, mendekati pasti diterima kemana-mana. Dekat orangnya sini. Ya.
Gue mau ngomong apa jadi lupa tadi. Itulah. Ya, padat kayak kemarin betul. Ya, betul. Jadi, udah lah ini terakhir bikin video portofolio lah. Udah sering banget bikin ini video porto. Kita kayak beberapa tahun ada lagi gitu. Foto lagi. Iya. Pokoknya kalau gambarnya bagus ya bagus lah sebenarnya. Iya iyalah kalau gambarnya bagus ya bagus. Masa gambarnya Paling gampang gitu. Ya kan kayak kemarin sih tuh nggak usah dikonstrak kayak bagus nih. Gitu. Akhir aja gitu. Ya. Udahlah. Ya tapi kan itu kayak apa? Udah di luar fundamental tuh udah di luar kepala dia gitu. Kayak dia udah pasti paham banget gitu. Jadi itu dia udah kayak kemarin. Iya, udah ngomongin masalahnya tuh. Lu pernah lihat dia study gitu gak? Kayak ada study, kita ngelihatnya apa, terus dia lihatnya apa. Jadi ada kayak muridnya gitu, painting literal, misalnya painting still life gitu, kayak pot, bunga atau apa gitu. Pernah lihat gak? Enggak. Coba gue cari ya. Gue cari sebentar. Nih, buat ide. Jadi yang dia lihat tuh berbeda dengan orang pada umumnya melihat. Matanya berbeda ya? Kayaknya iya. Ada stikernya. Matanya ada yang salah itu. Cacat dong. Gimana? Ntar gue coba cari. Kasih gue. Ciha katanya. Apa? Ciha katanya. Ciha. Matanya disaringkan ya. Saringkan. Ini kayaknya nih. Nah ini dia. Ini dia. Nah silakan lihat deh. Tuh. Coba buka. Bisa buka gak? Bisa ya, like nih. Lu bisa bukain gak? Oh mau kasih lihat gitu maksudnya? Iya kasih lihat kalian. Maksudnya tuh yang tengah tuh yang gambar muridnya. Kayak mulai yang bawah. Iya. Beda kan? Dia ngeliat apanya gitu ya. Aneh kan? Dia kan banyak koteknya gitu kalau lagi ngajar gitu. Kayak dia bilang ads gak penting gitu. Nah ini dia bikin ads-nya kayak gitu. Gak ngerti. Bukan ads sebutannya. Gue dari kemarin pas gue pahamin gitu, dia mikir apa ya kok bisa begini ya. Dia ngeliat gambar itu ngeliat apanya ya. Segini ya. Gue juga pernah nih tadi yang kayak gini nih. Terus tapi end up-nya gue kayak gambar gue lagi gitu. Kayak gue coba ya gambar yang di depan. Kayak yang gak bisa yang ini banget. Iya ini tuh kayak aneh gitu. Kayak aneh. Iya. Aneh emang sih. Kalau misalkan gak ada referensinya gue juga gak bisa lihat tuh belakangnya teko. Tapi kan kita bisa lihat dia ngambil yang penting-penting tuh kayak reflektifnya, terus spekularnya, terus material dari objek-objeknya. Dia kayak bisa main gitu, simple. Nah, itu kenapa shadownya bisa warna biru kan gue juga bingung tuh. Bisa ya? Mikirnya gimana itu? Gak tau lah. Shadownya warna biru. Bisa aja sih, cuman ini ya kayak dia nggak plek-plek dari referensinya banget gitu. Ya mungkin. Pokoknya ada, lu lihat di Twitternya dia tuh ada time lapse yang dia kerjain gitu. Jadi ada kayak misalnya orang lagi main piano gitu. Aneh lah pokoknya cara dia painting aneh. Tahu dah, aneh pokoknya. Iya. Kalian nikmati, pelajari. Ya, masing-masing. Di rumah sendiri.
Oke, Udah, thank you guys. thank you. Udah ikutin ini Happy weekend. Artikel. malam ini. Semoga Ya, happy weekend. Semoga Thank you bermanfaat. semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Bye.